Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, pada pagi hari ini tanggal 26 September 2023, Bapak Ibu Saudara bersama saya adalah anak yang disayang sama Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Kita senantiasa menikmati kasih kesetiaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang dikerjakan semua ada penyertaan dan berkat Tuhan. Jangan pernah kendor, jangan pernah pesimis. Semangat terus ikut Yesus. Ya, apapun yang kita alami dalam pergumulan dalam hidup ini, percaya bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Ya, janji Tuhan bahwa Tuhan tidak sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, Aku tidak pernah tinggalkan engkau yatim piatu, tapi Tuhan akan datang menyertai kita. Untuk itu, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau setia. Kita mau taat. Kita mau ikuti apa maunya Tuhan. Selaras dengan kehendak Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan maunya Tuhan. Menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari kita mau baca kitab Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 15. Dikatakan, mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Mereka bangsa Israel, banyak mereka berkhianat. Murid Tuhan Yesus ada satu orang yang berkhianat. Siapa itu? Yudas Iskariot. Termasuk banyak orang Kristen saat ini, anak Tuhan, berkhianat. Buktinya saya pernah mendengar ada seorang pendeta hamba Tuhan. Ya, dia sudah tidak mencintai Tuhan lagi. Dia pindah agama. Berarti dia sudah murtad, saudara. Berkhianat sama Tuhan. Demi uang, demi masalah dunia, dia tinggalkan keselamatan yang Tuhan karuniakan. Dia berarti dia jual hak keseluruhannya. Tapi mari saudara dan saya, kita mau tetap cinta Yesus. Sesuai dengan pujian, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus 8 ayat ketiga, tapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan kelancaran.
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Aku sungguh mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Tuhan, sucikanlah hatiku, mulutku, pikiranku Bapa. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Aku cinta Engkau Yesus. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Ampun Bapa. Kami percaya pagi yang indah ini adalah pagi yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami takut, hormat kami kepada Tuhan. Sebab Engkau yang punya nyawa, yang punya segala-galanya Tuhan. Biar waktu-waktu yang Kau berikan dalam hidup kami, tidak mau kami sembrono, tapi kami mau cinta Yesus. Kami tidak mau lalai Bapa, tapi kami melakukan dengan setia sampai kami berjumpa dengan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita Selasa pagi ini, tanggal 26 September 2023. Bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau cinta Tuhan hari ini hari. Waktu yang kita jalani, ayo kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Waktu berjalan terus. Sekarang sudah tanggal 26, Selasa yang terakhir. Minggu depan sudah bulan Oktober, dan tidak akan terulang saudara. Bulan-bulan yang sudah kita jalani, waktu-waktu yang sudah kita jalani, tidak ada toleransi waktu, mohon maaf. Waktu akan terus move on, berjalan ke depan. Demikian iman kita, cinta kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, tetap kita move on juga. Kita tampak ke depan, melihat ke depan, melihat pandang Yesus. Seperti dalam firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 2. Mari mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Janganlah pernah berhenti, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah pesimis, jangan pernah berhenti, tetapi terus kita langkah terus maju ke depan, berjalan bersama Yesus sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 8 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Haleluya. Mari, jadi syarat kalau kita mau dikenal oleh Yesus, dikenal oleh Tuhan, cintailah Tuhan, ikutilah firman-Nya, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca atas rahmat anugerah Tuhan pagi yang indah ini. Kita baca Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 15 dengan tema renungan firman Tuhan yang nanti kita baca. Kalimat di sini ada yang mengatakan mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Oh, bangsa Israel banyak yang berkhianat kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah banyak tolong. Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu pelihara. Termasuk Yudas Iskariot berkhianat sama Tuhan, ya. Tuhan sudah pilih, panggil dia. Bahkan kalau dibaca di Matius pasal 10, Yudas Iskariot itu sudah dikasih kuasa, saudara.
Ya, coba kita baca Matius pasal 10. Itu dipilih sama Tuhan, dikasih kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Demikian juga banyak orang Kristen sudah diberkati. Seperti saya diberkati sama Tuhan, Bapak Ibu berkati. Jangan sampai kita berkhianat sama Tuhan. Tidak. Kita mau setia sama Tuhan. Saya katakan, tidak Yesus, aku mau cinta Engkau dengan sungguh-sungguh. Coba nih saya mau baca ya. Bahwa Matius pasal 10, Tuhan sudah kasih kuasa. Saya mau baca ayat yang pertama. Yesus memanggil kedua balas muridnya dan memberi kuasa. Memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, siapa tuh nama-namanya ini? Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Ayat 3, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemuncukai, Yakobus anak Alpius dan Tadius. Nah, ayat 4 yang terakhir, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Mengkhianati. Mari kita semua sebagai anak Tuhan tidak mau seperti Yudas Iskariot. Tidak mau seperti bangsa Israel. Tapi kita mau seperti Yesus, setia sampai langkah yang terakhir. Amin. Kita membaca Hosea pasal 5, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai ini para imam, perhatikan hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Misbah dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor. Amin. Ini dengarkan firman Tuhan untuk bangsa Israel, termasuk dari keluarga raja. Raja-raja banyak yang tidak taat, saudara. Ya, bisa dihitung jari yang taat. Ya, Raja Daud aja pernah salah sama Tuhan. Ya, Raja Hizkia yang baik, Raja Yosafat baik, Yosia. Ya, mereka yang betul-betul cinta Tuhan. Tapi Raja Saul mengkhianati Tuhan. Banyak Raja Manasye masih kecil sudah mengkhianati Tuhan. Ya, banyak mereka tuh nyakitin Tuhan. Tapi mari kita semua, kita mau cinta Tuhan ya. Di Gunung Tabor, saya sendiri puji Tuhan sudah 62 kali ke Israel, ada di sampai sekarang Gunung Tabor di Israel ada, saudara. Ya, di situ di mana Tuhan menampakkan kemuliaannya bersama murid-muridnya, dan di situ pada waktu berjumpa dengan murid-muridnya melihat ada Elia dan ada Musa. Ya, di Gunung Tabor itu, ya. Puji Tuhan, semua kan anugerah Tuhan. Yang penting mari kita mau makin hari mau cinta Tuhan. Cinta setia sama Tuhan. Ayat yang kedua, dan lubang yang dikeruk di lemah Sitim, maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, dan Efraim dan Israel telah menajiskan diri. Lihat ini, aku ini mengenal Efraim, Israel tidaklah tersembunyi bagi. Kita semua jelas di hadapan Tuhan. Tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua transparan, jelas di hadapan Tuhan. Seperti dalam Ibrani, saya mau baca. Ibrani pasal 4 ayat 13. Oleh itu jangan main-main sama Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Kita mau sungguh sama Tuhan. Kita tidak mau main-main dengan dosa di hadapan Tuhan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu malu pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Setiap kita harus bertanggung jawab, saudara. Karena kita sudah diberkati. Kita semua dipelihara sama Tuhan, diberikan kehidupan. Kita diizinkan Tuhan hidup di muka bumi ini. Tuhan punya rencana ilahi. Diciptakan manusia supaya manusia itu mencari Tuhan. Supaya manusia itu memuliakan Tuhan. Supaya manusia itu senantiasa untuk membesarkan Tuhan. Tidak boleh mengkhianati Tuhan ya. Dan berikutnya saya mau baca ayat yang keempat. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perjinan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Sementara kita diizinkan Tuhan mengenal Tuhan, mari kita mau mencari Tuhan ya. Jangan sampai kita mengkhianati Tuhan ya. Kita berkemuran Tuhan. Selagi kita diberikan panjang umur, mari kita mau mencari Tuhan. Seperti dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, kita diizinkan selalu berkenan sama Tuhan. Kita mau senantiasa mencari Tuhan. Mau baca saya Yesaya 55 ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selagi kita sehat, itu berarti perkenanan Tuhan untuk selalu kita mencari Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan. Tuhan berikan kita sehat, diberikan panjang umur, diberkati sama Tuhan.
untuk senantiasa mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Terus berikutnya ayat kelima, kecongkan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelintir jatuh oleh kesalahan sendiri, dan bersama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tapi tidak menjumpai Dia. Dia telah menarik diri dari mereka, seperti tadi yang saya bacakan. Karena Tuhan tidak menghendaki, karena hidupnya mereka berdosa. Ya, seperti Yesaya 59, bukan tangan Tuhan, telinga Tuhan tidak mendengar, atau tangan Tuhan pendek, tapi karena dosa yang memisahkan mereka. Ya, jadi mereka telah berkhianat. Ayat ke-7, mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka, dan ladang mereka habis, saudara. Perbuatan mereka ada hukum tabur tuai. Tapi mari bagi kita semua yang cinta Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Ayat ke-8, tiuplah sangkakala di Gibeah dan Nafiri di Rama, berteriaklah Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan kemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Itulah bangsa Israel, itulah manusia-manusia. Seringkali berjalan ikuti kedagingan, ikuti yang sia-sia. Seperti di dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Banyak orang mereka pikir, oh, tidak perlu ke Tuhan. Mereka mencari perkara yang sia-sia, padahal apa yang dikerjakan mereka semua gagal total. Bukan menuju kepada keselamatan, tapi menuju kepada maut. Tapi bagi kita semua, mari kita mau mencari Tuhan. Ayat 12, sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim, dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur, dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu, dan tidak dapat melenyapkan bisul daripadamu. Raja Agung adalah Yesus sendiri. Mencari Tuhan, tapi tidak mendapatkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka hatinya tidak benar. Seperti dalam Matius 15 ayat 8, saudara. Saya mau baca ya. Percuma, saudara. Karena Tuhan lihat hati. Kalau hati kita tidak lurus di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Matius 15 ayat 8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau hati tidak berkenan sama Tuhan, hati yang berdosa simpan dosa, Tuhan tidak menghendaki. Ya, tapi Tuhan menghendaki hati yang siap sedia mau dibentuk sama Tuhan, yang berkenan sama Tuhan. Amin. Ayat 14, sebab ini aku seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menangkap lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak yang melepaskan. Aku akan pergi, ayat yang 15 yang terakhir. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 15. Mari mengulang firman Tuhan. Intinya, jangan kita pernah mengkhianati Tuhan. Efraim ini anak dari Yusuf, saudara. Mana si Efraim? Tapi suku Efraim semua bangsa-bangsa mereka. Ini Raja Israel, saudara. Kerajaan Israel bagian utara. Saya sudah katakan kan, kerajaan Israel itu pecah jadi dua, ada utara dan selatan. Yehuda bertobat dia. Daud itu dari suku Yehuda. Termasuk Tuhan pun keturunan suku Yehuda. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Ya, dari mana kita? Mari kita ikuti firman Tuhan. Kita berasal dari Tuhan, ikuti firman Tuhan, dan kita mau taat sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Sampai kata Tuhan, aku akan pergi pulang ke tempatku, di sini pulang ke surga, kata Tuhan. Buat setiap kita yang cinta Yesus, suatu hari kelak kata firman Tuhan, nama kita terdaftar di surga, dan suatu hari kelak Tuhan akan angkat kita rapture, masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Merenungkan firman-Mu siang dan malam,
Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Jangan pernah mengkhianati Tuhan, tapi marilah kita adalah anak yang cinta Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan. Ini selalu saya tidak pernah bosan menyampaikannya, karena saya menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita senantiasa hidup menyenangkan, berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.